kasih. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore, Dok. Dok. Ya, eh, materi PowerPoint udah saya kirim ke Korti masing-masing. Mudah-mudahan sudah sempat dibaca ya. Eh, kita mulai saja kuliahnya. Ya, jadi sore hari ini kita akan kuliah tentang nutrisi basal untuk hewan. Ya, jadi secara umum nutrisi basal itu apa sih gitu ya? Jadi eh, nutrisi atau energi yang dibutuhkan pada saat hewan itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi pada saat istirahat, pada saat kita tidur, nutrisi energi yang diperlukan itu seberapa? Itu namanya energi basal. Ya. Jadi uh, untuk segala macam nutrisi yang diperlukan itu tentunya ada komponen yang bersifat bisa menghasilkan energi, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau karbohidrat, protein, lemak, itu kalau di metabolisme dia akan menghasilkan energi. Tapi kalau air, vitamin, mineral, itu adalah komponen nutrisi yang tidak menghasilkan energi. Ya. Jadi nanti kalian sebagai praktisi dokter hewan ya atau dimanapun nanti kalian bekerja gitu ya, pemahaman tentang nutrisi hewan itu sangat penting ya. Jadi kalau selama ini mungkin mindset kita sebagai dokter hewan itu mengobati penyakit yang diderita hewan gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal penting lagi gitu ya. Sebelum hewannya sakit akan lebih baik kalau bisa dicegah. Nah, salah satu hal atau faktor yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit adalah bagaimana hewan itu mendapatkan nutrisi yang optimal untuk kebutuhan tubuhnya. Ya, sehingga berbagai gangguan dari luar dapat dihalau oleh sistem atau antibodi dari tubuh si hewan tersebut. Ya, jadi hewan itu bisa memiliki sistem pertahanan tubuh yang baik kalau dia mengkonsumsi nutrisi yang baik. Nah, karena dia adalah hewan gitu ya, dia tentunya mendapatkan makanan atau pakan itu dari ownernya, dari pemiliknya. Atau kalau dia sebagai ternak, dia sangat tergantung oleh peternaknya gitu ya. Nah, nanti kalian sebagai dokter hewan, kalian yang paham tentang kebutuhan nutrisi dari masing-masing hewan, tentunya nanti bisa memberikan edukasi kepada peternak atau pemilik hewan kesayangan gitu misalnya ya. Jadi eh, jenis-jenis nutrisi apa saja yang sangat diperlukan oleh hewan, kemudian bagaimana komposisinya, berapa kuantitasnya, kualitasnya harus seperti apa, kemudian akan sangat tepat diberikan kalau dia berada di fase apa, apakah baru melahirkan, apakah dia baru sembuh dari sakit, apakah baru habis operasi. Nah, itu komposisi pakan yang diberikan tentunya berbeda, gitu ya, disesuaikan dengan fase atau siklus hidup dari seekor hewan. Ya, nah untuk itu saya coba bagikan PowerPoint ya, uh, yang mungkin bisa menjelaskan lebih detail tentang materi kuliah ini ya. Tunggu sebentar, saya carikan di dokumen. Bentar ya, mana nih PowerPoint saya? Nih, oke. Enggak keluar ya.
ajukan dokumen dinas Santara PDF semua. Wah, sebentar ya, saya carikan dulu ini materinya. Aku nggak bisa keluar ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat ya? Materi PowerPoint-nya bisa dilihat adik-adik? Bisa dokter. Bisa dokter. Oke, ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa nutrisi basal untuk hewan ya. Jadi sekarang kita bicarakan khusus hewan kecil ya, anjing dan kucing. Jadi nutriennya itu ada dua jenis ya, nutrien yang bisa menghasilkan kalori dan yang tidak. Yang bisa menghasilkan kalori itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Sementara yang air, vitamin dan mineral itu memang nutrien sangat diperlukan oleh tubuh ya, tapi dia ketika di metabolisme dia tidak menghasilkan energi. Tetapi dia perannya adalah membantu mempercepat atau sebagai katalisator dalam proses metabolisme ya. Nah, jadi itu gambaran umumnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Jadi yang paling utama karena tubuh makhluk hidup itu hampir 70-80% itu komponen penyusunnya adalah air. Ya, jadi air diperlukan dalam jumlah paling banyak. Kemudian sebagai sumber energi utama ya untuk hewan itu adalah karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat itu dalam 1 gram, 1 mol karbohidrat itu dia bisa menghasilkan 4 kilokalori. Begitu juga dengan protein, dia menghasilkan 4 kilokalori. Tetapi kalau lemak, ya 1 gram atau 1 mol lemak, dia menghasilkan 9 kilokalori. Ya, walaupun dia komposisinya paling ringan, tapi ketika di metabolisme lemak itu menghasilkan energi yang paling tinggi gitu ya dibandingkan protein dan karbohidrat. Kemudian jumlah yang paling sedikit yang dibutuhkan adalah mineral, kemudian yang lebih sedikit lagi adalah vitamin. Jadi ini adalah basic nutrien ya yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Jadi kuantitasnya seperti inilah susunannya ya berdasarkan kebutuhan energi. Nah, nanti kalian silahkan perbandingkan bagaimana komposisi atau struktur saluran pencernaan anjing dan kucing ya. Nah, ternyata struktur saluran pencernaan seekor hewan itu sangat menentukan tipe hewan tersebut dan jenis makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, kalau nanti silakan dicari perbedaannya ya antara anjing dan kucing. Nah, kalau kita lihat secara evolusi, kalau kucing itu adalah obligat karnivor. Jadi dia benar-benar karnivora. Hewan yang hanya bisa memenuhi kebutuhan kalorinya dari protein. Kalau anjing ya, dulu
di zaman dulu gitu ya, sebelum dia mengalami evolusi, dia adalah karnivora sejati juga ya. Dia benar-benar karnivor, eh, kebutuhan energinya hanya diperoleh dari eh, memangsa hewan lainnya gitu ya, hanya dari protein. Tapi seiring perjalanan waktu ternyata anjing itu mengalami evolusi ya, karena dia didomestifikasi oleh manusia gitu ya. Jadi dipelihara oleh manusia, jadi sedikit demi sedikit dia diberikan pakan gitu ya, hampir menyerupai dengan yang dimakan manusia. Nah, hebatnya anjing itu dia bisa berevolusi, beradaptasi, mengikuti uh, jenis pakan yang diberikan. Jadi apa yang ada itu yang bisa dia manfaatkan. Jadi dia bisa beradaptasi, makanya dia bisa uh, mengikuti evolusi sampai menjadi hampir seperti omnivora gitu ya. Jadi makan apa aja dia bisa. Berbeda dengan kucing. Kucing itu tidak mengikuti evolusi ya. Jadi sistem enzim di dalam tubuhnya itu tidak mengikuti, walaupun misalnya kucing tidak diberi makan daging gitu, yang ada cuma nasi gitu, dia tidak akan bisa memanfaatkan nasi atau karbohidrat itu sebagai sumber energinya. Karena apa? Karena enzim-enzim yang memecah atau mencerna karbohidrat itu tidak dimiliki oleh kucing, ya. Sementara anjing punya di sekitar usus halusnya itu ada enzim-enzim yang mampu memecah karbohidrat. Sementara kalau kucing, dia hanya sedikit sekali memiliki enzim yang dapat mencerna karbohidrat, di mana karbohidrat itu diperlukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi dari sel-sel otak. Ya, jadi kucing sel-sel otaknya itu hanya bisa memanfaatkan energi yang berasal dari karbohidrat. Ya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup keseluruhan, kucing nggak bisa memenuhinya dari karbohidrat. Karena kalau kucing dikasih makan nasi berlebihan, gitu ya, agak banyak aja dikasih makan nasi, dia akan mengalami bloat, perutnya kembung dia. Kenapa kembung? Kenapa uh, ada gas CO2 di lambungnya? Kenapa? Pertama, karena kucing nggak punya enzim yang memecah karbohidrat. Nah, karbohidrat kalau dibiarkan lama di usus, dia akan difermentasi oleh mikroba yang ada di usus. Ya, hasil fermentasinya itu adalah gas. Nah, gas ini yang terus-menerus bertambah banyak sampai akhirnya kucing mengalami bloat. Nah, kalau ini dibiarkan, ya, bloatnya dibiarkan, kucingnya bisa mati. Ya, tapi biasanya kucing kalau dia dikasih pilihan, dia bisa memilih gitu. Dia tidak akan makan nasi sebanyak-banyaknya gitu, karena dia tahu dia tidak akan nyaman gitu. Dia akan bloat, dia nggak akan lakukan itu. Jadi kucing kalau dia nggak dapat daging, ya, dia akan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuhnya, dia akan mendegradasi protein-protein yang ada di dalam tubuhnya gitu. Makanya kenapa kalau kucing, orang buang kucing tuh ya biasanya pasti di sekitar pasar. Tujuannya apa? Biar kucing itu bisa mencari makanan atau mencari protein gitu ya dengan mengais-ngais di tempat sampah. Tapi kalau kucing dibuang ke hutan, savana gitu ya yang nggak ada mangsa yang bisa dia mangsa, yang bisa dia dapatkan proteinnya, nanti kucing itu dia akan mendegradasi protein di dalam tubuhnya sampai habis, sampai akhirnya dia mati gitu. Ya, karena dia tidak bisa memanfaatkan bahan makanan lain gitu. Beda dengan anjing gitu. Kalau memang kepepet sekali dia makan makan rumput, makan daun-daunan, makan buah masih bisa. Kalau kucing nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut yang tadi itu ya. Sebagai sumber energi, karbohidrat, protein, lemak. Yang bukan sumber energi, ada mineral, ada vitamin. Kemudian mineral itu dibagi dua ya, ada yang makro dan mikro. Kalau mineral makro berarti dia diperlukan di dalam tubuh dalam jumlah banyak. Lebih banyak daripada mineral mikro. Ya. Nah, mineral makro itu biasanya digunakan sangat diperlukan pada fase-fase pertumbuhan. Misalnya kalsium, fosfor, kalium itu sangat diperlukan pada fase pertumbuhan janin gitu ya, untuk proses pertumbuhan tulang, tulang tengkorak, kemudian fase pertumbuhan gigi, untuk proses pembentukan air susu itu sangat diperlukan.
Sementara mineral mikro, eh, Fe, besi, copper, Zn, iod itu diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, tapi ini sangat penting perannya dalam proses metabolisme. Nah, kalau vitamin, vitamin dibedakan menjadi dua, vitamin larut lemak dan vitamin yang larut air. Vitamin yang larut air adalah vitamin C dan vitamin B. Ya, kalau kita konsumsi, kita berikan ke anjing dalam jumlah banyak, gitu ya, nah, vitamin C dan vitamin B ini akan terbuang melalui urin, gitu ya. Tapi kalau kalian berikan vitamin C terus-terusan dalam dosis tinggi, apa yang terjadi? Ya, bisa akan terbentuk adanya batu ginjal, gitu ya, karena vitamin C yang terakumulasi terus-terusan dalam jumlah tinggi, dia ketika masuk ke ginjal dia akan diendapkan oleh mineral tertentu yang ada di ginjal, sehingga dia akan membentuk batu-batu kristal. Jadi tidak boleh diberikan dalam jumlah banyak dalam waktu lama, gitu ya. Kemudian vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D. Ya, oleh karena itu kalian harus berpikir nih kalau memberikan resep memberikan vitamin ADEK gitu misalnya. Nah, kalian harus sarankan ke owner, sebaiknya Ibu vitamin ini dikasih pada saat bersamaan pada saat anjingnya makan atau sesudah makan. Tujuannya apa? Agar vitamin ini dilarutkan oleh lemak-lemak yang ada di dalam makanan. Gitu. Jangan diberikan pada saat perut kosong, gitu ya. Karena vitamin ini akan berfungsi kalau dia terlarut dalam lemak, terutama lemak-lemak yang ada dalam makanan, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan evolusinya, gitu ya. Jadi kucing itu adalah true carnivore, ya benar-benar karnivor sejati. Jadi sumber energi primernya itu harus dari protein, ya. Kemudian kalau anjing dia true carnivore juga, tetapi sumber energinya masih bisa juga dari karbohidrat, gitu, karena dia sudah mengalami evolusi. Nah, kemudian cara pengecap manis pada lidah kucing itu sudah tidak ada. Karena apa? Kira-kira. Kalau logika dari kalian kira-kira gimana? Ada nggak yang coba jawab? Silakan adik-adik. Ada yang mau coba jawab? Kenapa kira-kira cara pengecap rasa manis di kucing itu tidak berkembang gitu? Kira-kira kenapa ya? Silakan. Ada yang mau jawab? Izin juga menjawab. Ya, sebutkan nama. Siapa nih? Sebutkan nama saya Komang Cirebon Dia Farida dengan informasi kalau pas nanti. Izin menjawab menurut saya mengapa tidak berkembang karena kan secara diet itu kucing itu berbeda dengan beberapa hewan di mana dia itu kan obligat protein di mana secara awal dia ketika makan protein otomatis rasanya itu kan lebih tinggi untuk protein dibandingkan karbohidrat yang ada sepertinya glukosa dan rasa manis. Nah, karena itu kesempatannya itu mungkin secara satu sisi untuk merasakan rasa manis itu tidak berkembang karena dari dietnya yang tidak kaya akan karbohidrat atau glukosa itu. Mungkin jawaban saya seperti yang itu. Oke, silakan. Bagus jawabannya. Silakan ada yang lain lagi coba menambahkan. Jadi kalian sebagai dokter hewan harus tahu nih ya. Jadi kucing itu syaraf pengecap rasa manisnya udah nggak ada gitu. Jangan sampai salah. Kira-kira kenapa dari logikanya kenapa? Coba siapa lagi yang mau coba jawab? Coba saya panggil yang namanya Emiko Citro. Ada? Hadir dokter. Oke, Emiko kira-kira kenapa ya? Kenapa saraf mengecap rasa manis di kucing itu malah nggak berkembang gitu? Izin mencoba menjawab dokter. Ya, silakan. Ini siapa nih yang jawab? Coba jawab. Perkenalkan nama saya Nila Komang Srijayatri dengan NIM akhir 045. Mungkin menurut saya kucing tidak bisa merasakan manis itu karena dia reseptor manis dari T1R2 itu tidak aktif, kemudian evolusi sebagai karnivora obligat, serta kucing tidak ada kebutuhan biologis untuk mendeteksi gula. Jadi makanan manis bagi kucing itu tidak menarik mungkin atau tidak relevan secara biologis.
Mungkin Oke. sekian. Ya, oke. Adik-adik. Jadi gini, ketika em, ketika sel-sel saraf dan sel-sel saraf pengecap rasa manis itu tidak pernah digunakan, gitu ya. Lama-lama dia akan mengalami rudimenter, mengalami pengecilan sampai akhirnya hilang. Sama juga dengan sistem gen kita ya. Misalnya gen kita, angka paling gampang kita bilang ya. Kalau orang itu misalnya uh, tidak pernah marah gitu ya, artinya tidak pernah uh, uh, apa uh, tidak pernah membiarkan rasa marah itu menguasai dirinya. Jadi dia bisa mengendalikan rasa marah itu. Lama-lama apa? Gen untuk memicu rasa marah itu akan lama-lama apa ya, terdepres dia. Sama seperti kalian pernah dengar enggak, gen on off gitu. Kalau gen itu dipicu terus untuk selalu muncul, dia akan hidup, tambah dominan dia gitu. Tapi ketika gen itu kita tekan untuk tidak tumbuh, tidak berkembang, dia akan hilang gitu. Nah, begitu juga dengan syaraf pengecap rasa manis ya, karena memang kucing itu dominannya dia mengkonsumsi protein ya, yang tidak ada rasa manisnya gitu. Jadi syaraf-syaraf yang ada pun lama-lama dia akan menghilang, rudimenter gitu ya. Jadi karena memang tidak pernah digunakan, makanya dia tidak aktif sampai akhirnya dia tidak ada gitu ya. Jadi itu sih logikanya gitu ya. Berbeda dengan anjing ya, anjing dia masih bisa mengecap sedikit rasa manis ya, karena masih ada sedikit enzim yang di rongga mulutnya ya, yang berfungsi untuk memecah karbohidrat gitu ya. Ada sedikit enzim amilase gitu ya di dalam rongga mulutnya. Nah, kemudian pertanyaannya ya, kenapa kucing memerlukan protein dalam jumlah banyak? Pertama tentu karena merupakan sumber energi utama. Kemudian yang penting lagi untuk metabolisme tubuh kucing. Jadi kucing itu memerlukan asam-asam amino esensial di dalam tubuhnya ya. Jadi ada jenis-jenis asam amino yang sangat dibutuhkan oleh kucing gitu loh, untuk dia bisa hidup secara sehat. Kalau asam amino itu tidak ada, berarti dia nggak sehat, sakit, mati dia. Jadi dia sangat tergantung pada protein. Terutama adalah protein-protein yang mengandung asam amino esensial dan non esensial. Ya, jadi dari asal katanya esensial berarti penting. Jadi asam amino ini sangat penting ada di dalam pakan. Karena kenapa? Karena tubuh kucing itu tidak bisa menghasilkan asam amino esensial. Oleh karena itu dia harus ada di dalam pakan. Tapi kalau asam amino non esensial, asam amino yang bisa dirakit di dalam tubuh kucing, gitu. Ya, kalau esensial, esensi berarti penting. Berarti harus dia dapat dari luar tubuhnya, gitu. Berarti harus ada di dalam pakan. Kemudian, alasan ketiga, ternyata kucing tidak mampu meregulasi kecepatan enzim-enzim hati untuk memecah protein. Itu. Jadi, untuk keperluan energi, tubuh itu akan memerintahkan gitu ya, memerintahkan enzim-enzim untuk bekerja lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ternyata kucing dia tidak mampu mengatur kecepatan enzim-enzimnya gitu. Makanya kalau kucing itu kan kalau dilihat dari behaviornya berbeda dengan anjing. Kalau anjing itu lebih banyak aktif bergerak. Kalau kucing itu slow motion dia. Ya enggak? Dia lebih slow gitu. Nah, karena itu dia akan dia mempreserve sekali energi yang dia punya gitu ya. Kalau enggak dia urgent sekali dia gunakan sebanyak-banyaknya. Kalau dia enggak sampai apa ya, istilahnya enggak sampai untuk mempertahankan diri, dia tidak akan gunakan energinya, tidak akan memboroskan energinya gitu
dengan dia beraktivitas yang sangat aktif, yang banyak menghasilkan energi, dia tidak lakukan itu. Karena apa? Karena sumber energinya itu mahal. Protein yang dia dapat itu mahal. Gitu. Makanya kenapa energi yang dia punya, dia preserve banget, hanya semata-mata untuk kebutuhan energi yang penting saja buat tubuhnya. Gitu. Nah, kemudian jika asupan protein rendah, kucing itu akan mengambil protein dari otot tubuhnya. Ya, kalau nggak ada protein dari pakan, jadi otomatis untuk memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan metabolisme tubuhnya, dia akan kuras tuh protein yang ada di dalam tubuhnya. Jadi otot-ototnya akan mengecil gitu ya, karena proteinnya didegradasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian, nah kucing itu sangat penting, sangat membutuhkan asam amino esensial taurin, gitu ya. Jadi kalian harus ingat ya, kucing tuh harus mendapatkan taurin. Kalau kalian misalnya ke pet shop beli pakan kucing gitu ya, kalian harus lihat komposisinya. Harus ada asam amino esensial ini, harus ada taurinnya, gitu. Ya. Kenapa? Sangat diperlukan taurin karena dia berperan untuk pembentukan empedu. Empedu ini sangat penting ya untuk mengemulsikan lemak. Karena kucing itu pakannya lebih banyak protein, ya. Jadi biasanya umumnya protein atau daging itu kan banyak ada lemaknya ya. Jadi di sela-sela daging itu biasanya banyak ada lemak. Nah, lemak yang dia makan itu harus diemulsikan. Yang mengemulsikan siapa? Empedu. Nah, untuk proses pembentukan empedu harus ada asam amino taurin gitu. Sementara kucing sendiri tidak bisa menghasilkan taurin di dalam tubuhnya. Oleh karena itu dalam pakannya harus ada asam amino taurin. Kemudian penting untuk kesehatan mata dan fungsi otot jantung. Jadi esensial sekali ya, fungsi otot jantung. Kucing tidak cukup memiliki enzim untuk mengubah asam amino metionin dan sistein menjadi taurin. Nah, ini di proses metabolismenya ya, nanti bagannya bisa kalian lihat untuk lebih memahami. Jadi, dia tidak cukup memiliki enzim untuk mengubah asam amino metionin dan sistein menjadi taurin. Jadi, kalian mudah-mudahan masih ingat mata kuliah biologi molekuler ya, bagaimana proses sintesis protein, ya bagaimana proses perakitan asam-asam amino di dalam ribosom sampai terbentuk protein gitu ya. Kemudian apa akibatnya kalau taurin ini sampai defisien, sampai kekurangan taurin? Jadi dalam tubuh kucing akan terjadi dilatasi kardiomiopati. Jadi kematian otot-otot jantung dari kucing. Ya. Ciri khasnya adalah terjadi dilatasi pada otot jantung, dilatasi dan kematian otot jantung. Kemudian terjadi degenerasi retina, lama-lama jadi buta atau kucingnya. Kemudian gangguan perkembangan tubuh yang abnormal. Nah, itu salah satu ciri kalau kucing kekurangan taurin, ya. Jadi jadi gejala klinis yang teramati itu tidak semata-mata karena infeksi penyakit, infeksi bakteri, virus dan lainnya, tetapi faktor nutrisi juga sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan dan tampilan dari seekor hewan, gitu ya. Jadi dokter hewan harus pemahamannya lebih luas lagi, gitu ya. Jadi gejala klinis yang tampak itu belum tentu karena infeksi penyakit, bisa saja karena defisiensi nutrien, gitu ya. Jadi dengan mempelajari mengikuti kuliah ini, besar harapan saya wawasan kalian bisa lebih luas ketika melihat gejala klinis dari seekor hewan gitu ya. Kalian tidak hanya semata-mata berpikir bahwa ini infeksi apa ya, kena apa ya, tapi ada tambahan lagi dari faktor nutrisi, ada kaitannya nggak dengan gejala klinis yang tampak. Nah itu kalian harus lebih
bisa menganalisa gitu ya dengan paham bahwa faktor nutrisi itu sangat berpengaruh terhadap status perkembangan seekor hewan ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kucing itu tidak tidak mampu mengubah metionin menjadi taurin. Nih, garis panah yang putus-putus ke bawah ini ya. Jadi metionin dan sistein itu tidak bisa diubah menjadi taurin. Karena apa? Karena kucing tidak punya enzim sistein deoksigenase, nggak punya enzim sistein sulfinic acid dekarboksilase, sehingga metionin sistein nggak bisa diubah menjadi taurin, gitu. Ya, sementara taurin ini penting sekali, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, adik-adik ya. Oh, kok terbentar ya. Ya, nah ini adalah akibat defisiensi taurin. Ya, jadi terjadi degenerasi retina mata, gitu ya. Jadi bagian retina sangat jadi taurin ini di dalam retina berfungsi untuk memprotek retina dari kerusakan akibat paparan sinar matahari yang lama, gitu ya. Nah, kalau taurinnya kurang, gitu, jadi yang memprotek retina itu nggak ada, sehingga cepat lambat nanti kucingnya bisa mengalami kebutaan, ya. Nah, kemudian defisiensi taurin juga menyebabkan dilatasi kardiomiopati. Jadi kalian bisa lihat terjadi pelebaran, ya, pelebaran otot rongga otot jantung. Bisa kalian amati pada bagian apex, ya, organ jantung. Kalau jantung yang normal, apexnya itu akan runcing, ya, meruncing. Sementara kalau mengalami dilatasi, pembesaran, dia akan semakin tumpul, gitu ya. Dari jarak, ya, jarak otot gitu, dari bagian atas ke bawah, samping kanan samping kiri juga terjadi pelebaran. Nah, ini adalah gejala tampilan kalau kucing mengalami defisiensi taurin, ya. Menurut kalian kira-kira apa ya implikasinya kalau kucing itu jantungnya mengalami dilatasi kardiomiopati? Kira-kira apa ya? Siapa mau coba jawab? Menurut kalian kalau otot jantung itu menebal, kemudian melebar, menurut kalian pompa jantung itu bisa terjadi secara optimal atau enggak? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Jika jantung dari kucing itu mengalami dilatasi kardiopati, itu kemampuan untuk memompa darahnya itu menurun sehingga bisa menyebabkan gagal jantung, Dok. Iya, oke. Jadi itu pengaruhnya ya. Jadi kalau kalian nanti tiba-tiba lihat kucing semaput langsung rebah nggak bangun lagi gitu. Jadi tidak semata-mata diagnosa kalian bisa lebih luas gitu, lebih beragam. Oh, apakah kemungkinan ini? Kalian bisa tanya ke ownernya gitu ya. Apa aja yang dimakan, gejala lainnya apa gitu ya. Ini sebagai tambahan ya pemahaman ketika kalian nanti menganalisa. Nah, kemudian selain taurin, ternyata arginin juga penting banget untuk kucing. Nah, arginin ini sebenarnya diperlukan ya, sangat diperlukan oleh kucing ya, karena berbagai di dalam organ kucing itu sangat memerlukan adanya arginin gitu ya. Hal ini diperlukan pada saat proses metabolisme protein. Ya. Nah, sebelum kita sampai ke arginin gitu ya, jadi ada satu asam amino yang namanya ornitin. Ornitin ini di dalam proses metabolisme protein
dia berperan untuk mengikat amonia. Mungkin kalian bisa ingat kembali, protein itu ketika di katabolisme, hasil akhirnya adalah selain ATP juga dia menghasilkan NH3 ya, atau amonia. Nah, amoniak ini di dalam darah harus diikat gitu. Karena kalau dia terus-terusan beredar dalam darah, dia bisa menyebabkan keracunan. Si kucingnya bisa mengalami keracunan. Jadi jalurnya ini, kucing kan konsumsi proteinnya tinggi tuh. Konsumsi proteinnya tinggi, kemudian di metabolisme, akhirnya amoniaknya juga tinggi, gitu ya. Nah, amoniak ini harus diikat, harus dibuang melalui urin dan melalui feses. Nah, untuk dia bisa dibuang sampai ke urin, dia harus diikat oleh suatu asam amino yang namanya ornitin, gitu. Ya, jadi ornitin ini mengikat amonia yang ada di darah, kemudian dibawa ke feses dan urin dan dibuang, diekskresikan. Ya. Nah, kucing ini hanya bisa menghasilkan ornitin dengan cara mengubah arginin gitu. Nah, kalau argininnya nggak ada, bagaimana bisa dihasilkan ornitin gitu. Ya, jadi kucing itu sangat memerlukan arginin untuk bisa diubah menjadi ornitin. Di mana ornitin ini perannya untuk mengikat amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme protein. Ya, jadi kalian bisa bayangkan gimana bau pipisnya kucing itu kan, aduh bukan main tuh ya. Fesesnya juga baunya keras sekali karena apa? Kandungan amoniaknya tinggi. Nah, kemudian defisiensi arginin, gejala khasnya adalah terjadi salivasi, vokalisasi, ataksia. Nah, kalau jumlah amonia sangat tinggi di darah, jadi hewannya itu bisa mengalami kejang gitu, ataksia, kemudian keracunan, dan akhirnya mati gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau kalian beli pakan komersial gitu ya, kalian harus lihat tuh asam-asam amino esensial apa saja yang ada di komposisi pakan itu. Minimal arginin, taurin itu harus ada lah ya, karena itu merupakan asam amino esensial untuk kucing. Nah, defisiensi arginin itu jarang ya, karena biasanya dia bisa didapatkan dari pakannya. Kalau dia mengkonsumsi daging, ya otomatis di daging itu sudah ada asam amino argininnya lah, ya. Nah, hal ini bisa terjadi pada kasus-kasus hepatik lipidosis atau kelaparan, ya. Jadi kalau sama sekali kucing itu nggak dapat konsumsi daging, ya dia nggak dapat arginin, ya udah terjadi keracunan amonia, gitu ya. Atau terjadi hepatik lipidosis. Ya, hepatik lipidosis itu apa ya? Ada yang masih tahu? Ada yang mau coba jawab nggak? Hepatik lipidosis. Coba Nyoman Oki Tanaya. Apa itu hepatik lipidosis? Dari asal kata aja coba. Ya, silakan. Berdasarkan hanya itu harusnya itu perlemakan hati. Iya, perlemakan hati. Betul. Nah, Oki bisa coba jawab nggak? Apa penyebab hepatik lipidosis? Kira-kira apa penyebabnya? Suaranya kurang jelas deh. Udah jelas. Kamu di luar ruangan ya? Enggak dok, saya di kamar kok dok. Oh iya, ini sekarang udah jelas. Ya, coba dijawab apa itu hepatik lipidosis? Nah, hepatik lipidosis itu adalah perlemakan hati, mungkin terjadi karena konsumsi lemak yang berlebih dan juga adanya disfungsi dari salah satu sistem organ dok. Cuman kok organnya yang mana saya masih Iya. Nah, ragu juga dok seperti itu. mungkin sistem enzimnya justru yang bermasalah atau dari gangguan metabolisme ini ya sampai terjadi hepatik lipidosis. Artinya apa? Konsumsi lipidnya terlalu tinggi sehingga
sel-sel hati gitu ya tidak mampu lagi untuk mendegradasi lipid gitu ya, karena udah kalorinya udah tinggi banget gitu ya, yang dia makan mungkin komposisi lemaknya sangat tinggi dibandingkan protein gitu. Akibatnya apa? Untuk kebutuhan energinya udah tercukupi dari lipid, bahkan berlebih. Nah, kelebihannya itu mau ditaruh di mana gitu. Nah, ditaruhlah itu disimpan di hati gitu ya. Nah, karena terus-terusan berlebih, akhirnya terjadilah hepatit lipidosis. Atau mungkin juga ada sistem enzimatik ya yang mempengaruhi proses metabolisme sehingga sel-sel lemak yang ada di hati itu tidak bisa didegradasi, tidak bisa dilisiskan untuk dimetabolisme menjadi energi. Ya. Nah, ini adalah mekanismenya ya, bagaimana kucing itu memerlukan asupan asam amino arginin. Nah, kalian lihat ujungnya di tengah-tengah arginin ya. Nah, arginin ya yang ada di dalam tubuh yang berasal dari pakan gitu ya. Arginin yang didapat dari pakan ya, di dalam tubuh dengan adanya bantuan enzim arginase dia akan diubah menjadi ornitin. Nah, ornitin ini fungsinya dia mengikat urea dari proses metabolisme protein. Ya. Nah, ornitin dan urea selanjutnya akan diubah menjadi poliamin, ya, jadi prolin, glutamat, dan sebagian dia akan dibuang melalui urea, melalui urin, ya. Nah, jadi ini pentingnya. Kalau arginin nggak ada, enzim arginasenya nggak bekerja, ornitin juga tidak terbentuk. Sementara ornitin ini pentingnya adalah untuk mengikat urea, ya. Jadi di sini prosesnya. Mengapa kucing itu sangat memerlukan asam amino arginin. Ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke lemak sebagai sumber energi. Nah, kalau lemak ini jumlah kalorinya bisa 2 kali lipat dibandingkan karbohidrat dan protein. Ya, sumbernya dari hewani dan nabati juga. Kemudian dapat dibentuk dari asam lemak, karbohidrat pakan, dan hasil metabolisme protein. Jadi apapun makanannya ya kalau berlebih ya dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, kelebihan karbohidrat dalam pakan ya sebenarnya karbohidrat yang dimakan oleh kucing itu sebenarnya hanya diperlukan untuk kebutuhan energi atau kebutuhan ATP sel-sel otak saja. Tapi kalau berlebih diberikan pakan karbohidrat, sementara kucingnya juga aktivitasnya nggak terlalu banyak, akhirnya karbohidrat itu diubah dalam bentuk lemak, disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian lemak di dalam pakan itu sebenarnya berperan sebagai pembangkit nafsu makan ya. Kalian juga mungkin bisa rasakan makanan yang direbus ya mungkin kurang gurih dibandingkan makanan yang digoreng ya. Kalau kalian diberikan pilihan gitu, kalian mau ayam goreng atau ayam rebus gitu. Mungkin lebih banyak yang memilih ayam goreng. Ya, karena apa? Karena lemak ya, lemak dalam minyak itu memberikan rasa ya, jadi nafsu makannya jadi lebih bagus. Kemudian lemak juga memberikan tekstur pada pakan. Ya, jadi kucing itu mungkin lebih senang diberikan pakan yang agak basah gitu, dibandingkan pakan kering. Ya, karena ada tekstur lemaknya di sana. Kemudian dengan adanya lemak juga berperan sebagai pembawa atau pelarut vitamin A D. Ya. Lemak berperan untuk memperindah bulu, ya. Kemudian berperan juga dalam kemampuan kinerja otot, ya, sebagai sumber cadangan energi. Kemudian dia juga sebagai deposit lemak, deposit energi gitu. Nah, lemak-lemak yang dibutuhkan selain dari pakan juga perlu asam lemak esensial, ya, sama seperti asam amino esensial. Kucing juga memerlukan asam lemak esensial, artinya asam lemak yang dia dapat dari pakan gitu ya, karena di dalam tubuhnya dia tidak mampu merakit atau menghasilkan asam lemak tersebut, ya.
Nah, asam lemak apa saja? Asam lemak esensial apa saja yang diperlukan oleh kucing? Ya, jadi eh, kucing itu tidak mampu mensintesa asam lemak arachidonat. Jadi arachidonat asid, linoleic acid, dia nggak mampu. Jadi dua asam lemak ini ya, asam lemak arachidonat dan linoleic acid itu adalah asam lemak esensial untuk kucing. Jadi ya, jadi dalam asupan pakannya harus ada nih linoleat, alpha linoleat dan asam arachidonat. Itu harus ada dalam pakan. Nah, jadi ingat ya, tadi untuk protein apa saja harus ada dalam pakan? Ada taurin, ada apa lagi? Lagi satu deh. Masih ingat? Arginin ya. Jadi asam amino arginin, taurin, asam lemak arachidonat, linoleat, alpha linoleat. Nah, kalau itu harus kalian cari itu kalau beli pakan pakan komersial untuk kucingnya gitu ya. Jadi asam amino dan asam lemak esensial itu harus ada. Nah, untuk mengantisipasi defisiensi asam lemak, jadi di dalam pakan itu minimal harus ada 2% lemak di dalam pakan kucing. Nah, kalau untuk defisiensi asam linoleat, ya jadi di pakan itu minimal harus ada 1% kalori, ya harus ada 1% lemak dari pakan yang mengandung asam linoleat. Gitu. Nah, nutrisi lemak untuk kucing ya, sumbernya dari hewani maupun nabati, dari pakan komersial. Nah, untuk pakan komersial, fish oil itu tidak digunakan ya pada pakan kucing. Karena kenapa? Karena dia tinggi kandungan asam lemak jenuhnya, unsaturated. Asam lemak tidak jenuhnya tinggi. Kemudian di minyak ikan itu kandungan vitamin E-nya juga tinggi. Ya. Nah, kalau fish oil ini diberikan dalam jumlah banyak, justru bisa kucing itu justru bisa mengalami defisiensi vitamin E. Gitu. Menurut kalian kira-kira apa ya? Kenapa? Kenapa fish oil yang diberikan dalam jumlah banyak justru menyebabkan defisiensi vitamin E pada kucing? Kira-kira kenapa? Oke, nanti silahkan dicari, yaitu mudah-mudahan membuat kalian penasaran dan mencari jawabannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti ini silahkan kalian cari ya. Kalau kalian penasaran pasti kalian cari. Kemudian pakan komersial yang baik buat kucing itu ya 80-90% harus dapat dicerna. Ya. Karena kucing itu saluran pencernaannya lumayan pendek ya. Tidak sepanjang saluran pencernaan anjing. Jadi idealnya pakan komersialnya itu adalah pakan yang siap untuk dicerna oleh kucing gitu ya. Nah, ini nutritional idiosincrasis ya. Jadi habit dari kucing. Dia memerlukan protein dalam jumlah tinggi. Ada 2 asam amino yang harus dia dapatkan dari pakan, yaitu arginin dan taurin. Ada asam lemak esensial yang harus dia dapatkan adalah arachidonic acid dan linoleic acid. Harus dia dapatkan provitamin A, provitamin D. Kemudian kucing tidak bisa mengubah triptofan menjadi niacin. Ya, itu yang harus dipahami untuk sistem metabolisme dari kucing. Nah, jadi implikasinya apa? Kalau kucing itu tidak bisa mengubah triptofan menjadi niacin, implikasinya apa? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Asam arachidonat ini fungsinya adalah membantu sistem
untuk respon peradangan. Ketika seekor hewan misalnya terpapar antigen, ya, jadi mekanisme pertahanan tubuhnya itu akan bertindak gitu ya. Nah, salah satu ciri bahwa sistem imun itu sudah bekerja akan ada respon peradangan. Jadi radang itu sebenarnya bagus ya. Itu membuktikan bahwa tubuh kita itu, tubuh hewan itu melakukan perlawanan. Sistem imunnya itu melakukan perlawanan. Nah, itu terlihat dengan adanya respon peradangan. Nah, untuk sistem imun itu bisa bekerja secara optimal, jadi tubuh kucing itu harus memiliki bahan baku gitu ya. Salah satunya adalah asam arakhidonat. Asam lemak ini sangat diperlukan ya. Asam arakhidonat ini sangat diperlukan untuk membantu menggiatkan respon peradangan ketika seekor hewan mengalami infeksi. Ya. Kemudian ada kaitannya dalam proses pertumbuhan kulit, misalnya mengalami skabies atau gangguan kulit, gitu ya. Jadi konsumsi, jadi pakan kucing itu harus kita tambahkan dengan tambahan asam lemak arakhidonat untuk mempercepat kesembuhan infeksi kulit. Kemudian asam arakhidonat ini penting juga untuk proses pembekuan darah, untuk fungsi reproduksi dan gastrointestinal. Ya. Jadi kita tidak hanya sebatas tahu bahwa asam lemak ini penting, ya, tapi kepentingannya di mana gitu, ya. Jangan sampai kucingnya sudah beberapa kali kawin tapi nggak bunting gitu, ya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kekurangan nutrien. Salah satunya adalah asam lemak arakhidonat. Ya. Oke, nah asam lemak ini banyak bisa didapatkan dari daging, ya, karena protein itu biasanya di sela-sela protein ya, kan biasanya ada marbling daging ya, di sela-sela protein itu ada lemak, ya, yang menyebabkan protein itu rasanya lebih gurih, ya. Nah asam arakhidonat ini banyak ditemukan pada sela-sela daging, gitu. Oh, ini sudah tadi. Oke. Nah, di dalam tubuh gitu ya, kalau nggak salah ini sudah pernah saya ajarkan di mata kuliah metabolisme ya di semester 2. Jadi asam lemak linoleat itu terdiri dari 18 atom karbon dengan dua ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkapnya berada di posisi nomor 6. Ya, sementara alfa linoleat itu terdiri dari 18 atom C juga dengan 3 ikatan rangkap, posisinya di rantai nomor 3. Ya. Begitu juga dengan asam arakhidonat. Nah, asam linoleat dan alfa linoleat ini merupakan prekursor untuk asam lemak rantai panjang lainnya. Jadi asam lemak linoleat dan alfa linoleat itu bisa merakit dirinya, memperpanjang diri menjadi asam lemak lainnya gitu. Ya, makanya dia disebut sebagai prekursor asam lemak rantai panjang lainnya. Ya. Nah, kita bahas tentang asam lemak tidak jenuh rantai panjang atau PUFA, polyunsaturated fatty acid, ya, asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Nah, mamalia itu tidak dapat mensintesa asam linoleat dan alfa linoleat, di mana keduanya ini merupakan asam lemak esensial. Nah, di dalam tubuh biasanya asam lemak rantai tunggal atau monounsaturated fatty acid itu dapat dikonversi menjadi, dapat diperpanjang. Jadi rantainya itu digabung-gabungkan menjadi PUFA, polyunsaturated fatty acid, ya. Di mana untuk merakitnya itu diperlukan enzim 6 desaturase, ya.
Nah, sementara kalau di kucing, enzim 6D saturase ini sangat terbatas. Makanya kenapa asam lemak tidak jenuh rantai tunggal itu tidak bisa dirakit menjadi PUFA, polyunsaturated fatty acid. Gitu. Ya, jadi itu juga kelemahan dari kucing ya. Jadi di dalam tubuhnya aktivitas enzim 6D saturasenya itu sangat terbatas sehingga asam lemak tidak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid itu tidak dapat diperpanjang lagi, tidak dapat dikonversi menjadi polyunsaturated fatty acid. Ya, karena aktivitas enzim desaturasenya itu sangat terbatas. Nah, ini ya, bagaimana asam lemak rantai, bagaimana linoleat itu dia berperan sebagai prekursor ya. Jadi dia bisa memperpanjang dirinya gitu ya. Dari linoleat asid menjadi arachidonate asid gitu. Ya. Jadi dari rantai atom C-nya 18 bisa menjadi atom C20 gitu. Ya, dengan adanya bantuan 6D saturase. Jadi ada 6D saturase dan elongase. Ingat ada kata long gitu ya, diperpanjang. Ada kata elongase. Jadi linoleat asid diperpanjang menjadi arachidonate asid. Nah, kalau di kucing dia nggak punya enzim 6D saturase, makanya linoleat asid tidak bisa diubah, tidak bisa diperpanjang menjadi arachidonate asid. Oleh karena itu, di dalam pakan kucing harus ada arachidonate asid dan linoleat asid. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, adik-adik ya. Kenapa kucing harus, di dalam pakan kucing harus ada asam lemak arachidonate asid? Gitu. Ya karena kucing tidak punya enzim 6 desaturase yang bisa memperpanjang asam lemak linoleat asid menjadi arachidonate asid. Di samping itu, kucing juga sangat membutuhkan asam lemak linoleat karena dalam tubuhnya tidak bisa menghasilkan asam linoleat gitu. Jadi kedua ini sangat terkait ya, adik-adik. Jadi ini adalah asam lemak esensial yang harus ada di dalam pakan. Gitu ya. Nah, ini adalah gejala defisiensi kalau kucing kekurangan asam lemak esensial ya. Pertumbuhannya melambat, kualitas rambutnya buruk, penyembuhan luka lama ya. Ingat tadi asam arachidonat itu berperan untuk respon inflamasi ya. Ada respon imun di sana. Kemudian akan rentan terhadap infeksi. Ya. Oke. Nah, kepentingan asam arachidonat untuk kucing gitu ya. Kucing yang di dalam pakannya ada kandungan asam lemak linoleat, tetapi nggak ada arachidonat asidnya. Apa yang terjadi? Kucing itu tetap akan defisiensi arachidonat asid ya. Karena kenapa? Walaupun diberikan linoleat, tapi kucing itu kan nggak punya enzim desaturase. Tidak bisa mengubah atau mengkonversi linoleat menjadi arachidonat, gitu kan? Akibatnya apa? Kucingnya mengalami kelesuan, dandruff, ya, tumbean, kemungkinan terkena infeksinya tinggi, kemudian infertil. Jadi di dalam plasmanya konsentrasi asam aminnya jadi rendah, gitu. Ya. Oke, mungkin itu yang perlu kalian perjelas lagi. Nah, bagaimana pengaruh asam lemak terhadap perkembangan janin gitu ya? Nah, ternyata asam lemak ini berpengaruh terhadap perkembangan sel-sel otak gitu ya. Pada awal perkembangan neonatal, terutama pada anjing dan kucing ya. Jadi untuk hewan-hewan anjing kucing yang bunting di awal kebuntingan gitu ya. Jadi komposisi pakan itu harus kalian perhatikan ya. Jadi asam lemak esensial itu harus dia dapat karena itu sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel otak dari neonatalnya.
Kemudian neonatal juga memerlukan asupan poliunsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Nah, ini sangat diperlukan untuk perkembangan sel-sel sarafnya. Ya. Kemudian, nah hal ini sebenarnya bisa didapatkan ya kalau neonatal itu mengkonsumsi susu ya. Jadi susu yang didapat dari induk maupun diberikan tambahan dari luar. Ini bisa untuk membantu perkembangan papi atau kitten yang baru dilahirkan. Ya. Jadi bagaimana komposisi pakan ya untuk hewan yang sedang bunting, baru melahirkan, kemudian pada fetusnya. Nah, komposisi pakan, zat-zat penting ya, asam lemak, asam amino yang esensial itu harus ada. Dan jumlahnya berbeda loh. Antara induk dengan anaknya berbeda. Antara fase pertumbuhan, udah tua atau baru lahir itu beda komposisinya dan kuantitasnya berbeda. Nah, itu yang kita sebagai dokter hewan harus pandai ya memilah itu. Kalau neonatus yang baru lahir gitu ya, jadi komposisi asam lemak dan asam aminonya itu harus tinggi karena sangat diperlukan untuk perkembangan sel-sel otak dan saraf gitu ya. Berbeda dengan hewan-hewan yang sudah berumur atau tua gitu ya. Jadi kebutuhan untuk asam amino dan asam lemak esensialnya itu mungkin tidak sebanyak hewan-hewan yang baru dilahirkan gitu ya. Bahkan kalau hewan-hewan yang udah tua, kalau kita berikan asam amino dalam jumlah sangat tinggi itu akan sangat cepat merusak organ ginjalnya gitu ya. Makanya kenapa kucing itu di usia tua dia lebih sering mengalami gangguan ginjal. Karena apa? Karena pakan yang dia makan itu menghasilkan asam amino dalam jumlah menghasilkan amoniak dalam jumlah tinggi. Di mana amoniak itu kalau tidak terserap dengan baik dia akan mengendap di ginjal ya. Sehingga setelah dia mengendap karena ketemu asam di ginjal ya. Urin itu kan asam ya. Ketemu asam di ginjal, amoniak ini akan mengendap dan lama-lama dia akan menjadi kristal gitu. Makanya kenapa kucing-kucing tua ya lebih sering matinya karena gangguan ginjal. Ya, jadi ketika kalian memberikan pakan juga harus dipertimbangkan gitu. Ini kucingnya udah tua, udah komposisi proteinnya jangan tinggi-tinggi banget gitu ya, karena kasihan ginjalnya gitu. Ya, berbeda dengan kucing yang baru lahir atau kitten. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan DHA arachidonic acid untuk perkembangan dan development. Ya, jadi fase-fase perkembangan sangat membutuhkan adanya asam-asam lemak ya untuk perkembangan otak dan sarafnya. Oke, adik-adik mungkin materi yang saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Kalau ada ditanyakan ya silakan adik baca PowerPoint selanjutnya. Kalau ada ditanyakan nanti silakan pada saat diskusi ya kita bicarakan lagi apa yang kira-kira kalian perlukan untuk didiskusikan. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Ada di antara kalian yang mau bertanya? Boleh saya panggil Chandra Krisna Dewi? Ada? Hadir.
Adil. Oke. Chandra. Menurut Chandra, kalau kamu nanti sebagai dokter hewan, kira-kira bagaimana Chandra nanti memberikan edukasi kepada klien terkait komposisi pakan pada kucing kesayangannya? Kira-kira gimana sarannya Chandra ke klien? Bisa coba dijawab, Chandra? Ya, izin menjawab. Jadi kalau saya begini berikan saran seperti pentingnya komposisi pakan pada hewan peliharaannya sesuai dengan kandungan nutrisinya seperti adanya protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Habis itu misalkan hewan yang dipelihara itu hewan yang mengkonsumsi hewan karnivora, kita harus memberitahu bahwa pentingnya protein pada hewan peliharaannya. Karena protein itu sangat penting. Dan memberitahu kekurangan jika kurang diberikan protein, efeknya bagaimana gitu. Habis itu, setelah itu kita kasih tahu mengenai harus memberikan pakan sesuai, harus seimbang gitu. Dan pakannya itu harus disesuaikan dengan umur, kondisi kesehatannya, dan aktivitasnya. Begitu, sudah dok. Oke, ya. Silakan yang lain. Coba Dava. Menurut Dava gimana? Apalagi yang bisa Dava sarankan ke klien? Kurang lebih sama sih dok, kayak pertama itu menjelaskan kalau kucing itu adalah hewan yang karnivora, kemudian butuh protein hewani tinggi, dengan nutrisi utamanya itu protein sebagai yang utama, kemudian ada lemak, vitamin dan mineral, kemudian sedikit karbohidrat. Kemudian mungkin menambahkan sedikit penjelasan tentang apa fungsinya bahan-bahan tadi, seperti protein itu untuk otot dan energinya, kemudian lemak itu energi kulit dan bulu agar sehat, dan vitamin itu sebagai daya tahan tubuh. Mungkin seperti itu dok. Ya. Ya, setidaknya kalian paham lah gitu ya, bahwa nutrisi ini sangat penting untuk mempertahankan kesehatan hewan, mencegah penyakit, mencegah infeksi, dan peran pentingnya dalam fase-fase pertumbuhan hewan. Ya. Oke, adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dapat info dari Prof. Witi bahwa kalian katanya sudah mendapatkan tugas, ya, udah dibagi tugas untuk paper dan presentasinya oleh Prof. Witi. Mungkin silakan dipersiapkan itu untuk minggu depan. Sekaligus nanti kalau ada pertanyaan tentang materi kita hari ini, baik yang udah saya jelaskan dan yang saya belum jelaskan, silakan nanti dipertanyakan minggu depan. Ya, saya siapkan waktu untuk banyak tanya jawab minggu depan. Mungkin itu saja adik-adik dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Itu saja. Salam, selamat sore, selamat beristirahat. Silakan kalian boleh keluar dari room ini.